3, 2, 1. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Banten TV kembali berjumpa bersama saya Ratu Fitri, dan kali ini kita masih juga bekerja sama dengan DPRD Provinsi Banten. Dan pemirsa, salah satu fokus yang juga penting untuk kita soroti adalah pemberdayaan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir di Banten ini pun juga memegang peran penting dalam menjaga ketahanan pangan laut, melestarikan ekosistem, serta memperkuat ekonomi daerah melalui sektor perikanan dan juga wisata bahari. Nah, tentu saja tidak hanya sekedar distribusi bantuan, tetapi juga yang menyentuh hal-hal esensial seperti peningkatan keterampilan nelayan, akses permodalan, kemudian juga modernisasi alat tangkap hingga penguatan ekonomi keluarga di wilayah pesisir. Kemudian bagaimana peran dan juga dukungan dari DPRD Provinsi Banten dalam hal ini? Langsung saja kita berbincang dengan narasumber kita, yaitu Bapak Lukmanul Hakim dari anggota Komisi 2 sekaligus juga fraksi PKB DPRD Provinsi Banten Dapil Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dewan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam kenal. Kali pertama kita ketemu ini. Sedang sibuk apa akhir tahun ini Pak Dewan? Kesibukan rutinitas kita. Di samping itu juga kita mengejar beberapa perda, baik ekonomi kreatif, baik untuk perda nelayan, dan kita juga mengejar untuk adanya perda perubahan nama untuk jam kerja dan lain sebagainya. Tergantung dengan mitra kerja ya, Komisi 2 ya Pak Dewan ya. Sebelum ke bahasan yang berat-berat Pak Dewan, kita coba mengulik mengenal sosoknya Pak Dewan terlebih dahulu. Ini periode pertama ya Pak Dewan ya? Ya, alhamdulillah periode pertama, tahun pertama ini masuk ke tahun kedua. Tahun kedua, setelah pelantikan di 2024 ya Pak Dewan ya. Nah ini sebelum ke politik begitu, atau terjun ke dunia politik kemudian menjadi wakil rakyat duduk di DPRD Provinsi Banten, basicnya sebelumnya apa nih Pak Dewan? Basicnya saya pekerja, jadi pekerja, alhamdulillah. Dulu saya sempat di asuransi, di asuransi saya bekerja asuransi lah. Yeah. Jadi alhamdulillah kurang lebih 12 tahun saya di asuransi BUMN juga. Dan di 2019 saya tidak melanjutkan pekerjaan karena satu lain hal dan membuat usaha sendiri. Kemudian 2020 saya mulai bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa di DPW PKB sebagai Wakil Ketua DPW PKB. Dari 2020 ya, kemudian baru mengikuti kontestasi Pileg ya di 2024. Betul. Nah ini artinya juga jatuh cinta begitu ya dengan dunia politik. Apakah memang sebelumnya sudah, namun karena memang bekerja di satu perusahaan, kemudian baru memutuskan untuk beralih begitu ke politik? Dulu sih memang saya senang organisasi dari dulu. Jadi di zaman kuliah pun aktif, memang di organisasi kemahasiswaan. Kemudian memang notabene juga memang nyambung dengan PKB, gitu. Akhirnya ketika keluar dari perusahaan BUMN kan kita baru boleh masuk ke dalam dunia politik. Kemudian ada beberapa referensi yang ngajak segala macam untuk bergabung. Ya awalnya untuk pengembangan jaringan aja. Terus kemudian semakin kita ikut terjun, ikut mengikuti, terus juga banyak juga ketemu masyarakat, ya akhirnya terdorong juga lah dari beberapa teman, beberapa saudara untuk ikutlah, gitu. Jadi ya, alhamdulillah 2023 itu pada saat pencalonan dan lain sebagainya saya didorong akhirnya memberanikan diri untuk maju di Provinsi Banten. Dan alhamdulillah juga kebetulan di dapil saya untuk Provinsi Banten ini dapat 2 kursi. Makanya saya jadi alhamdulillah
bisa dilantiklah di 2024. 2 kursi dari PKB ya untuk Provinsi Banten. Artinya ini juga ada dukungan ya dari keluarga, dari lingkungan terdekat. Pasti ada sosok atau figur yang juga mungkin menginspirasi ya Pak Dewan juga untuk terjun ke politik. Ataukah ada unsur-unsur tadi figur dan juga tokoh politik yang juga menginspirasi begitu? Ya kebetulan saya dulu di organisasi juga di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, jadi memang banyak juga yang dari yang ada di PKB ini memang notabene organisasinya dulu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, termasuk Ketua Umum kita, Dr. Andes Abdul Muhaimin Iskandar juga memang salah satu Ketua Umum dulunya. Mas Hasanuddin Wahid, Mas Hanif Dakiri, Mas Jazil Fawai, semuanya hampir semua. Bahkan Ketua DPW PKB-nya Banten juga sama, notabene memang dari PMI. Jadi tidak butuh lama untuk menyesuaikan karena memang notabene memang kita berada di organisasi yang sama. Kemudian juga ya faktor-faktor dukungan itulah yang akhirnya saya masuk bisa di PKB. Dengan dukungan tadi begitu ya. Kemudian bagaimana proses adaptasi begitu ya di legislatif, terutama dari sebelumnya basicnya adalah pekerja begitu, kemudian ada yang juga visi pribadi begitu ya, terutama juga untuk membangun, terutama di dapil begitu ya, dapil Pandeglang ya Pak Dewan ya, pasti ada isu-isu yang juga ingin dikembangkan lebih jauh begitu ataupun juga ditingkatkan dari segi kesejahteraan aspirasinya. Ya. Yang jelas saya di Pandeglang memang lahir di daerah pesisir juga, saya di Labuan Mbak. Jadi memang notabene kalau Pandeglang ini kan antara petani dan nelayan itu kan seimbang lah. Ya, garis pantainya juga lumayan luas dan lain sebagainya. Terus pertanian juga sama di wilayah. Makanya pada saat pembagian komisi, alhamdulillah dukungan dari pimpinan-pimpinan untuk bisa menyerap. Jadi aspirasi-aspirasi masyarakat ini karena notabene memang Pandeglang ini garis pertanian dan nelayan yang sangat tinggi, makanya saya masuk di Komisi 2. Alhamdulillah juga sampai dengan saat ini kita terus memperjuangkan ya hal-hal yang sifatnya dalam sisi politik anggaran ini kan kita juga harus keterpihakan kepada masyarakat ini jangan hilang. Walaupun pemerintah kita sedang gencar-gencarnya efisiensi, tapi terkait dengan bantuan-bantuan ini sangat berdampak sekali buat masyarakat untuk peningkatan taraf hidup dan lain sebagainya. Jadi kita konsen untuk mengawal aspirasi-aspirasi yang memang muncul dari masyarakat ini tetap kita jaga. Untuk kita, ya kalau bisa kita tingkatkan, kita bisa tingkatkan. Jadi jangan sampai keterwakilan suaranya masyarakat Pandeglang ini tidak tersampaikan di provinsi ini. Sehingga ini menjadi catatan-catatan juga dari beberapa kali kita reses dan lain sebagainya untuk kita selalu sampaikan agar ini yang tadi visi misinya gubernur juga tercapai juga, adil dan merata, tidak korupsi dan lain sebagainya. Baik, berangkat dari sana ya, ada keterwakilan mungkin dari Pandeglang ini memang tadi dominasinya para petani dan juga nelayan ya di kemaritiman begitu ya, bagaimana juga pemberdayaan masyarakat di pesisir ini juga bisa terangkat, kemudian juga kesejahteraan ya terutama berangkat dari sana, kemudian dan alhamdulillah masuk di Komisi 2 yang memang juga mitra kerjanya menangani terkait dengan kemaritiman begitu ya. Nah kalau Komisi 2 selain itu ada mitra kerja lain nih Pak Dewan? Kita ada selain DKP kita juga ada Dinas Pertanian dan Peternakan, ada Dinas Ketahanan Pangan, Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Kemudian kita juga untuk kehutanannya masuk di kita, walaupun dinasnya DLHK, tapi kehutanannya saja yang di kita karena lingkungan hidupnya ada di Komisi 4. Seperti itu. Ya. Memang cukup banyak ya Pak Dewan ya. Cukup banyak. Di Komisi 2. Nah kemudian tadi karena memang di Dapil Pandeglang tadi ya, notabene masyarakatnya dominasinya petani juga nelayan. Nah mungkin bagaimana Pak Dewan di Komisi 2 melihat urgensi menjaga kelestarian laut ini sebagai bagian dari ketahanan ekonomi daerah? Betul, kemarin juga kita salah satu programnya Pak Gubernur kita ikut mengikuti juga untuk membuat apartemen laut, menjaga terumbu karang kita juga untuk bisa bisa lebih banyak lagi dan ini bukan sebuah
ketidaksengajaan. Ini adalah program yang memang perlu kita support, Mbak. Bayangkan kalau misalnya terumbu karang kita habis dan lain sebagainya, bagaimana ikan-ikan ekosistem laut ini akan bisa terjaga. Kalau ini terus kita galakan, kalau ini terus kita tingkatkan, otomatis kan akan ekosistem tadi kita berbicara, ikan kita akan semakin melimpah. Akhirnya nelayan kita juga tidak perlu mencari ke daerah-daerah yang sangat jauh untuk bisa menafkahi keluarganya dan lain sebagainya. Ini juga luar biasa program dari pemerintah juga sangat konsen sekali buat sisi nelayan dan lain sebagainya. Bagaimana kebijakan Pak Presiden juga sampai mengakar sampai ke kita juga di provinsi juga, terus kebijakan ini terus kita jaga sehingga ada perubahan. Nelayan ini menjadi lebih bersemangat lagi. Dia bisa menyekolahkannya anaknya semakin tinggi dan lain sebagainya karena penghasilannya juga melimpah dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Pak. Ya, ini untuk menjaga kelestarian laut, bagaimana tadi terumbu-terumbu karangnya juga tetap terjaga dengan inovasi. Tadi ada apartemen ikan. Iya, kemarin kita di Carita tuh, Mbak. Di Carita kita Pak Gubernur sempat nyelam juga untuk memasang apartemen laut lah. Beberapa keranda-keranda ini kita masukkan yang mudah-mudahan nanti efeknya tidak harus jangka pendek, itu jangka panjang. Dan ini juga memang kita dukung kita juga ikut banggalah ketika misalnya konsennya pemerintah juga buat masyarakat kecil ini juga sangat luar biasa. Ya, dan terutama ya dijaga begitu ya, kalau sudah ada terobosan inovasi tadi, mudah-mudahan ini juga bisa dijaga agar nanti manfaatnya ya, baik itu jangka pendek jangka panjangnya bisa terasa ya untuk biota laut ya terutama ya, karena tadi kalau nggak ada ikannya gimana nanti ya untuk para nelayan sendiri untuk melaut. Nah kemudian Pak Dewan, bagaimana DPRD memastikan bahwa nelayan lokal benar-benar merasakan manfaat nih dari program konservasi dan juga bantuan kelautan sendiri? Kita ini kan selalu, kita kan punya beberapa fungsi, selain pengawasan kita penganggaran juga. Kemudian di beberapa fungsi ini kan harus kita maksimalkan. Makanya kita rutin di sela-sela kegiatan rutin juga kita per beberapa bulan kita selalu melakukan sharing dengan dinas terkait ya. Bagaimana program-program ini berjalan dengan baik. Bagaimana program-program ini tepat sasaran. Nah, dari beberapa diskusi ini, dari beberapa catatan-catatan ini, kemudian kita akumulasikan mana yang memang perlu ditingkatkan, mana yang memang perlu untuk agak dikurangin, yang efeknya yang tidak terlalu luas. Tapi insya Allah dengan keterbatasan Provinsi Banten, program kemasyarakatannya ini akan terus berjalan dengan baik. Contoh misalnya beberapa nelayan, keluarga nelayan dan lain sebagainya, ada BPJS juga hari ini yang tersupport. Walaupun tidak selamanya disupport, minimal ada perhatian ini. Kenapa? Karena dari sisi anggaran tadi, kita menjaga untuk continue. Kalau memang nanti ke depannya si nelayannya ini sudah terbantu setahun atau 2 tahun, udah bisa membaik perekonomiannya, dia bisa mandiri. Kemudian bantuan ini bukan kita hilangkan ketika mereka sudah mandiri, tapi akan dialihkan ke yang belum. Sehingga akan berkontinu terus, sehingga harapan kami, masa ya tetap pengen ibaratnya dibantu terus. Masyarakat juga ketika sudah mampu, ayo dong, ada masih saudara-saudara kita yang belum, akhirnya kita alihkan. Kemudian terus seperti itu. Kalau program ini berjalan dengan baik, insya Allah lah, dalam arti yang belum bisa teratasi atau terbagi, yang sudah bisa meningkatkan perekonomiannya, bisa mandiri dan lain-lain sebagainya. Baru tahun ini ya dicanangkan dari pemerintah provinsi, artinya dengan BPJS Ketenagakerjaan ya? Iya, betul. Tahun ini sudah terrealisasi dan tiap tahun juga tetap anggarannya kita jaga juga berkelanjutan. Kalau nggak salah di Pandeglang aja 1.300 orang gitu kan. Mungkin di tahun depan saya belum tahu nanti ininya berapa teknisnya. Tapi yang jelas saya menyampaikan ke dinas juga bahwa jangan sampai salah. Nah kan kita ini permasalahan kita kan kadang-kadang di data. Ya kan, nah ini juga kita tolong diverifikasi dengan baik lagi, jangan sampai yang menerima manfaat bahkan bukan nelayan,
gitu kan, gitu. Karena kan ini tujuannya Betul. untuk nelayan ya. Nah ini kan perlu kita kawal juga, perlu kita jaga juga. Makanya program-program yang baik ini perlu kita bersama-sama bergandengan, bukan saling menyalahkan ya, tapi untuk menjadi lebih baik lagi, untuk bisa, ayo dong Banten bisa dong jadi lebih baik lagi. Jadi lebih baik lagi. Jadi agar tepat sasaran ya. Betul. Karena memang potensinya cukup besar juga kalau tidak di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nelayan ya, pergi melaut gitu, itu juga punya potensi. Kita sih harapannya tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau sudah ada jaminan begitu ya, ini juga bisa lebih tenang begitu keluarga dan lain sebagainya. Nah, untuk memastikan program ini juga berkelanjutan, tadi kan disampaikan setahun, kemudian tahun kedua, mudah-mudahan nanti berkurang 5% 8 tahun atau 50%. Nanti teknisnya kita bisa tanyakan ke DKP, tapi yang jelas ini program yang sangat berkelanjutan. Nah, bagaimana Dewan memastikan agar program berkelanjutan ini tidak terhalang oleh kebijakan-kebijakan atau mungkin nanti pada saat pergantian kepemimpinan, agar ini kan mudah-mudahan tidak hilang begitu program ini. Ya, ini juga salah satu programnya Pak Gubernur hari ini. Kalaupun kita berbicara 5 tahun ke depan, kita nggak mau berandai-andai, Mbak. Karena hari ini kita pastikan dulu bahwa di periode saya juga bahwa ini berjalan dengan baik. Ya, syukur-syukur nanti saya juga bisa terpilih lagi, saya bisa mengawal. Makanya kalau peralihan dan lain sebagainya, kita berbicara hari ini dulu bagaimana keterwakilannya masyarakat melalui pilihannya kepada saya ini bisa terjaga, bisa tersampaikan, sehingga minimal mengurangi kewajiban saya lah. Gitu. Ini kan kita dipertanggungjawabkan juga ya, Mbak ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan saya juga bisa menjadi wakilnya teman-teman masyarakat kita ini, menjadi alternatif untuk menyambung ya, perantara keterwakilan. Mudah-mudahan ya apa yang sudah baik bisa dilanjutkan begitu ya, tidak terhenti gitu ya program-program tersebut. Nah, selain dari jaminan ya, jaminan keselamatan begitu, kemudian dari segi fasilitas misalkan dari kapal begitu, bagaimana langkah konkret dari Komisi 2 untuk mengawal hal tersebut? Betul. Ya itu tadi, kita kan lagi rame-ramenya pemangkasan anggaran dan lain sebagainya. Betul, ya. TKD juga menurun, tapi saya bilang tadi, nelayan dan petani ini memang menjadi konsen pemerintah pusat juga, dan kita juga selalu menjaga, kita mempertahankan hal-hal yang kayak misalnya bantuan jaring, bantuan pelaku UMKM yang berhubungan dengan nelayan, kita juga selalu memberikan bantuan-bantuan ini. Dan alhamdulillah kemarin walaupun ada pergantian dari Kepala Dinas DKP juga beberapa waktu lalu, mudah-mudahan program-program ini bisa terus berjalan, dan insya Allah itu komitmennya juga pemerintah akan terus menjaga. Yang sifatnya berhubungan dengan masyarakat ini harus kita jaga. Yang sifatnya seremonial ini kita pangkas dan kita hilangkan. Makanya itu menjadi dasar kita juga ketika kita bertemu dengan dinas-dinas ini, tolong yang berhubungan dengan masyarakat ini harus tetap ada, dan berhubungan dengan seremonial ini kita minimalisir dan kita hilangkan. Jadi lebih langsung sentuhannya dengan bantuan begitu ya, apa yang memang langsung dirasakan oleh para nelayan terutama. Nah, kalau dari segi pelatihan, karena juga mudah-mudahan ini terdorong para Gen Z ini karena dewannya juga masih muda. Nah, ini mudah-mudahan juga ada regenerasi begitu. Nelayan-nelayan kita ini banyak yang harus muda-muda begitu. Bagaimana juga mendorong dari segi layanan, inovasi dan digitalisasinya. Betul. Ya, untuk Gen Z ini kan memang belum ada masif ya langkah konkret dari pemerintah ini untuk menjaga dan lain sebagainya. Kita baru tatanan untuk memperbaiki taraf hidup nelayan hari ini. Ya kan? Saya seiring berjalan, kalau misalnya nelayan-nelayan hari ini juga ditopang dengan kebijakan-kebijakan politik yang memang konsen terhadap mereka, otomatis kan ini akan menimbulkan atau membawa mindset yang baru juga buat anak-anak Gen Z ini, bahwa nelayan itu nggak rugi kok, bahkan keuntungan bisa. Kan gengsi-gengsian ya. Ya, betul. Cuman kan kalau misalnya nanti ke depan kita punya anggaran yang tinggi, kita bisa memberikan kayak tadi misalnya ada alat-alat yang memang canggih dan lain sebagainya, bagaimana cara mengaplikasikannya, karena itu juga perlu ditopang dengan SDM yang tinggi. Ya kan, contohlah kita di luaran sana orang
udah pakai radar dan lain sebagainya, beda lah. Kalau kita tradisional masih. Nah, kita konsen dulu saja bahwa masih banyak nelayan-nelayan kita ini yang memang secara perekonomian kurang mampu dan lain sebagainya. Bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka. Ketika misalnya ini sudah tercapai, insya Allah bahwa seiring berjalannya zaman juga ada digitalisasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan menarik minat dari Gen Z ini untuk bisa mengaplikasikannya. Seperti itu. Ini juga termasuk salah satu menyerap tenaga kerja juga ya. Artinya juga bisa jadi nelayan, petani dan lain sebagainya. Ini juga menjadi salah satu potensi yang menjanjikan. Luas laut kita ini luas sekali ya. Banten ini dikelilingi laut. Tinggal bagaimana memanfaatkannya. Kemudian dari segi sarana juga ini termasuk diantaranya juga dukungan dari OPD terkait bagaimana bantuan benih, kemudian juga mungkin ikan tawar begitu ya terutama. Kemudian dan alat tangkap yang ramah lingkungan. Jadi di UPT kita salah satunya ada di Curug Barang itu hampir 1.500.000 per tahunnya itu memberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memang untuk perikanan dan lain sebagainya. Dan ini juga sangat dirasakan juga sama pemerintah. Pemberian ini. Bahkan kita terus mendorong untuk UPT ini dapat bisa meningkatkan juga kapasitasnya sehingga dirasakan oleh masyarakat adanya bantuan dari pemerintah, adanya kehadiran pemerintah dan lain sebagainya. Terkait dengan misalnya kalau di laut misalnya bantuan alat tangkap ini selalu diberikan dari Dinas Perikanan juga kepada nelayan-nelayan. Tapi memang kapasitasnya ya tadi saya bilang dengan pengurangan ini ada efeknya juga, ada berkurangnya juga. Tapi tidak menghilangkan bahwa ini juga perlu gitu kan, dan kita juga selalu mengawasi bahwa terkait dengan ada tanda kutip ya nelayan-nelayan yang melakukan alat tangkapnya yang di luar standar dan lain sebagainya, ini yang perlu kita edukasi biar juga kita menjaga kelestarian laut juga. Jangan sampai kan kalau misalnya memakai dengan alat tangkap yang salah, ini kan malah merusak dan lain sebagainya, sehingga tangkapan atau misalnya penghasilan ikan kita malah semakin berkurang dan lain sebagainya. Itu juga perlu kita berkoordinasi dengan pihak-pihak. Ya kalau misalnya masih nakal juga kan kita juga harus melakukan tindakan tegas ya. Sanksi tegas ya. Betul, untuk efek jerah juga ya Pak Dewan ya. Betul. Nah kalau dari segi porsi anggaran, ini kan pemerintah Provinsi Banten memiliki skala prioritas. Nah kalau untuk porsi anggaran terutama di kelautan dan lain sebagainya, apakah juga mungkin ya tadi ya ada pembagian skala prioritas, seperti apa untuk porsi anggaran sendiri? Kalau porsi anggaran sih kita sedang berjuang ya teman-teman baik di fraksi PKB juga dari teman-teman semuanya untuk termasuk di komisi juga kita tetap memperjuangkan ini jangan sampai tidak ada bantuan buat masyarakat. Betul. Ya bantuan ini sangat dibutuhkan, Mbak. Boleh cek nanti kalau ketemu dengan kehidupan. Enggak semuanya nelayan itu mereka masih ngikut. Nelayannya yang masih ada belum mandiri dan lain sebagainya. Ini kan masih banyak ruang-ruang yang mereka butuhkan dan lain sebagainya. Kalau ini sampai hilang kan kasihan. Ya kan? Dan efeknya juga ke pemerintah juga. Pengangguran akan semakin tinggi juga. Betul. Ya kan? Ketika misalnya mereka sudah punya sudah settle dengan peralatan-peralatan, ya akan otomatis kan akan meningkatkan penghasilannya mereka. Betul. Dan ini kan rantai perekonomian juga akan berjalan. Ketika misalnya mereka sudah mempunyai pendapatan lebih tinggi dan lain sebagainya, efeknya kan tidak secara kasat mata terlihat. Mereka juga akan lancar beli ini, beli itu, dan kemudian kan terjadi. Lagi. Betul. Karena memang masih banyak yang ikut, kemudian sewa untuk alat dan lain sebagainya ya. Artinya juga perlu diperhatikan ya dari segi porsi anggaran, mudah-mudahan juga kesejahteraan yang meningkat. Kemudian apakah juga ada rencana dari DPRD untuk memperjuangkan regulasi khusus misalnya mengenai pengelolaan pesisir, kemudian juga konservasi dan juga bagaimana koordinasi dengan pariwisata baharinya? Kita coba di Perda DKP ini untuk nelayan ini kan kita sedang kaji perdanya. Mungkin di tahun depan realisasinya nanti seperti apanya kita belum bisa karena belum terbentuk perdanya. Tapi politik kehadiran kita di DPRD ini semuanya sadar betul bahwa perda ini harus dibuatkan sehingga menjaga
nelayan-nelayan kita ini biar lebih sejahtera. Politik ini sangat luar biasa dalam artian kalau kita di Perda ini juga emang dikhususkan untuk nelayan-nelayan kita untuk jauh lebih baik lagi, baik dari sisi kesejahteraannya ataupun misalnya secara bantuannya, jangan sampai salah. Nah ini kan data-data kita kan kadang kan saya tidak menjelaskan, gitu tidak ya. termutakhirkan, kan harus kita perbaiki dan lain sebagainya biar kita sama-sama ya bergandengan tangan lah. Banyak juga misalnya ada kelompok HNSI dan lain sebagainya, ini kan perlu juga kita sinkronisasi. Seperti itu sih. Nah ini kedepannya mudah-mudahan ya, tadi bantuan tepat sasaran, kemudian juga program-programnya juga langsung kalau sudah ada payung hukumnya gitu ya, regulasi dan kebijakannya. Terakhir mungkin Pak, pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat dan juga harapan ke depan. Ya, terima kasih. Harapan saya adalah kita DPRD Provinsi Banten tetap berjuang bersama masyarakat, tetap mempertahankan dalam artian setiap kali adanya kunjungan-kunjungan atau reses-reses ini kita menyerap apa-apa saja yang perlu disampaikan dan lain sebagainya. Komitmen PKB tentunya akan selalu berjuang bersama masyarakat, akan terus memperjuangkan apa saja yang menjadi keinginan-keinginan masyarakat, terutama yang memang varian utamanya, komunitas utamanya, sehingga nelayan-nelayan kita khususnya taraf hidupnya juga menjadi lebih baik, kemudian juga anak-anaknya juga bisa lebih meningkatkan kehidupannya daripada hari ini. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Bapak Lukman Nur Hakim dari anggota Komisi 2 fraksi PKB DPRD Provinsi Banten sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol dengan podcast Banten TV. Sehat selalu Bapak. Nanti kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Dan pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam Banten TV Podcast. Kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Saya Ratu Fitri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Aduh.